Tapi yang paling penting masyarakat harus diedukasi ya. Bagaimana bisa mengenali benda cagar budaya yang asli dengan yang palsu. Saya kasih contoh ini aja ya. Contohnya ini adalah gerabah, ini adalah gerabah penemuan Mojopahit ya. Tetapi setelah saya melihat di sini, ini bukan penemuan yang asli. Jadi di bagian badan ini adalah buatan baru. Sedangkan yang asli ini adalah bagian kepala. Ya, kalau di sini dilihat ada sambungan, ya. Karena memang banyak sekali terjadi penipuan-penipuan benda-benda yang memang dibuat antik supaya seakan-akan agar nilainya bernilai tinggi. Jadi di sini kita bisa melihat ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa melihat dari lapisan tanah atau patina yang menyertai. Contoh, ini adalah temuan yang memang asli. Kita lihat ini berupa babi ya, karena memang pada masa zaman Mojopahit itu binatang ini memang sangat populer sekali. Sangat berbeda dengan temuan seperti ini. Ini adalah palsu. Jadi memang yang dibuat seakan-akan seperti temuan asli seperti ini. Sedangkan yang ini adalah yang aslinya. Nah, kemudian juga yang seringkali kita lihat adalah uang kepeng ini. Kita harus bisa mengidentifikasi apakah itu asli ataupun palsu. Yang asli itu kita lihat ada timbulnya patina hitam di sini. Jadi bukan warna hijaunya, kalau hijau itu adalah malasit, sedangkan yang hitam ini adalah patina. Kemudian ini kita lihat mereka dalam kondisi yang menyatu karena penyimpanannya dengan seutas tali. Nah, masyarakat harus dikasih pengetahuan dasar mengenai itu. Kalau tidak, maka akan terjadi bias ya, jual beli antara benda-benda cagar budaya atau yang diakui sebagai benda-benda cagar budaya itu justru akan merusak kondisi benda-benda cagar budaya yang ada. Seperti itu. Oke, kalau misalnya tadi Pak Johan memberikan penjelasan ini asli, ini palsu bagi orang awam, agak sulit memang. Saya juga tidak tahu kalau misalnya Pak Johan tidak memberitahu saya. Ya. Bagaimana Pak cara membedakannya Pak? Bahwa ketemuan Anda untuk memastikan bahwa kepada instansi yang memang berwenang. Nah, dalam hal ini mungkin BP3 atau pemerintah kabupaten kota itu bisa kita mintai. Bawa saja, nggak apa-apa. Dan Anda dilindungi oleh undang-undang. Kalau Anda menemukannya, selama itu bukan benda-benda yang sifatnya adalah satu-satunya, maka kepemilikan Anda terhadap benda itu dilindungi oleh Undang-Undang Cagar Budaya yang baru. Jadi nggak usah khawatir dan tidak perlu takut sebenarnya. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Ada di undang-undang dan Kamera stabil. aku sini. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Mea dan pelestarian cagar budaya atau kita pada siang hari ini semakin menarik nih pemirsa, dan kali ini saya mengajak Pak Johan untuk pemirsa juga biar lebih tahu nih bagaimana membedakan cara peninggalan yang asli atau yang palsu. Baik, dan kali ini kita juga mengundang tim dari Pak Johan ya, ini dari Museum Mahanan di Sulawesi dengan Mas Eva di sini. Pak Soleh, baik Pak Soleh, langsung saja ditunjukkan bagaimana nih. Jadi begini, ini saya kasih contoh ya. Ini adalah sebuah nadi kecil yang pada umumnya orang kalau awam tidak mengetahui dikit asli. Nah, ini peninggalan dari apa nih Pak? Ini adalah peninggalan tahun 2016. Jadi bagaimana cara mengetesnya ya dan membedakan yang pertama. Yang pertama kita lihat adalah dalam hal ikonografi. Ikonografi itu adalah sebuah bentuk atau postur tubuh, sebuah rupang benda cagar budaya asli ataupun yang palsu. Sebut saja itu adalah rupang Buddha misalkan. Itu ada beberapa ikonografi yang tidak boleh dilewatkan ya. Cara mengidentifikasi yang pertama. Yang pertama adalah ikal rambutnya itu harus searah jarum jam, itu namanya Pradaksina Wartakesa. Nah, jadi kalau Anda menemukan rupang Buddha kemudian ikal rambutnya itu berbeda arahnya, itu sudah pasti palsu. Nah, jadi ikonografinya bisa lihat. Kemudian yang kedua, adanya urna, yaitu semacam tai lalat ataupun mata ketiga yang biasanya satu titik begitu di tengah. Nah, kemudian di bagian leher itu ada 3 garis, ya, itu adalah tanda-tanda kebudayaan. Pada umumnya untuk buatan-buatan yang baru, ya penemuan 2016, ya buatan-buatan baru itu, mereka karena tidak mengerti, mereka mengabaikan tanda-tanda itu. Jadi dari ikonografi kita langsung bisa tahu apakah itu asli atau palsu. Kemudian kalau Anda melihat seperti ini sebut saja, Anda bisa masukkan atau memberi contoh, kalau dimasukkan ke larutan pembersih, itu kalau misalkan luntur seperti ini, dia luntur, berarti sudah dipastikan bahwa itu adalah palsu. Kenapa?
Karena warna hitam ini kan mau dibuat seolah-olah adalah patina. Patina asli dia tidak akan luntur ketika terkena cairan pembersih. Berarti ini adalah palsu. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah kita harus bisa membedakan antara patina dan malasit. Nah, ini saya kebetulan Bu Septi, ini saya bawa koleksi Arca Mahanandi, yaitu kita lihat sekaligus ya. Jadi langsung saya akan membuktikan perbedaan-perbedaan antara yang asli dengan yang palsu. Oke, kalau ini bahan materialnya dari kayu ya? Ya, ini bukan, ini memang dari kayu buatan baru, tapi ya ini adalah bendanya. Oh, ini bendanya? Ya. Saya pikir ini saya tertipu ya? Ya, ini ada. Oh, disimpan sangat rapi Iya, di dalam iya. koper begitu Iya. ya? Ini kalau saya boleh tahu Pak Johan dapat dari mana ini Pak kayak di benda-benda Ini saya dapat pada waktu tahun 2011. Ini adalah penemuan di sekitar Candi Prambanan, itu kurang lebih. Tetapi oleh penemu yang pertama, karena dia tidak terlalu dirawat seperti itu, akhirnya diserahkan kepada Museum Mahanandi, kemudian didaftarkan kepada negara. Oh, baik. Pada waktu kita, mungkin Pak Soleh bisa pegang sebentar. Pada waktu kita melihat sebuah penemuan seperti ini, tanpa mengetahui yang asli, kita akan berpikir ini adalah asli, ya. Karena kita menduga bahwa yang coklat-coklat ini adalah patina. Sebenarnya salah. Patina tidak pernah berwarna coklat, patina tidak pernah berwarna hijau. Yang benar, yang namanya patina adalah yang warna hitam legam ini. Patina adalah karena usia perunggu itu sekian ratus dan ribuan tahun, sehingga membentuk sebuah lapisan yang cukup tebal. Kalau kita lihat di sini sangat tebal, yang tidak bisa bahkan kalau dikasih larutan pembersih pun dia tidak akan luntur. Ya, karena itu menanda bahwa benda ini sudah melewati zamannya sekian ratus ataupun ribu tahun kurang lebih. Sedangkan yang hijau-hijau ini itu namanya malasit. Malasit bisa ditipu. Jadi kalau kita melihat ada benda-benda antik yang diakui benda cagar budaya, ternyata palsu karena kebanyakan mereka warnanya hijau. Hijau itu malasit, dan ada cairan kimia tertentu yang dapat menimbulkan atau membuat malasit itu. Jadi hati-hati. Jadi penemuan yang asli adalah kurang lebih kita harus melihat patinanya, warna hitam. Kemudian yang kedua, kita harus melihat las-lasan. Jadi kalau benda cagar budaya yang asli itu tidak ada las-lasan, karena mereka menganut ada pembuatannya itu memang khusus, langsung dibuat. Sedangkan benda-benda antik yang prosesan pada umumnya itu ada las-lasan. Ya, ada juga benda antik ini ada namanya tebeng. Anda bisa lihat di bagian tebeng itu biasanya ada garis, itu bekas las-lasan. Kalau ada bekas las-lasan seperti itu, berarti itu sudah bisa dipastikan hanya sekedar benda antik. Bukan benda cagar budaya. Tidak ada teknik menempel begitu ya di las-lasan atau lem. Iya, jadi tidak boleh ada las-lasannya, itu tidak boleh ada. Kemudian kita harus bisa melihat itu emasnya. Emas kuno dengan emas asli itu sangat berbeda sekali. Kalau emas, karena emas dulu itu mereka tidak murni. Mereka ada campuran emas, silver, macam-macam, ada nikel, ya. Sehingga ketika ditembakkan dengan X-ray, Anda bisa pakai X-ray atau bisa juga pakai sinar ultraviolet. Itu warna emasnya itu seperti ada pelanginya begitu, ada garis-garis pelangi. Itu asli kalau memang benda cagar budaya yang ribuan tahun. Tetapi kalau emas modern, kalau ditembakkan dengan UV ataupun X-ray, itu dia hanya kuning biasa. Karena memang emas modern itu sudah murni. Jadi cara pengecekannya bisa melalui itu. Kemudian, biasanya benda cagar budaya itu dalam kondisi tertutup. Artinya, kita bisa lihat di bagian bawah ini, itu ada tanah, karena mereka biasanya pada umumnya menaruh relik di dalamnya. Jadi ada tanah, kemudian ditutupi dengan lak. Lak itu semacam getah tanaman purba. Relik itu sendiri sebetulnya apa Pak Johan? Relik itu adalah sebuah benda suci yang dipakai untuk mengundang dewa. Jadi pada waktu mereka mengadakan ibadah, itu tidak sah apabila bahkan dewa bisa marah apabila dalam sebuah rupang atau arca penyembahan itu tidak ada relik di dalamnya. Seperti itu. Dan biasanya mereka akan segel itu dengan getah purba.
Nah ini waktu kami mengecek, kita pengetesan ya. Baik. Jadi usia tanaman itu pada tahun berapa, uji karbon dan lain sebagainya. Jadi ada pengambilan sedikit seperti itu. Nah, jadi kalau Anda menemukan semacam seakan-akan benda cagar budaya, tetapi ternyata dalam kondisi kosong, kemudian tidak seperti ciri-ciri itu, bisa dipastikan bahwa itu bukan benda cagar budaya. Bisa jadi itu adalah sekedar benda antik yang dibuat seolah-olah menyerupai benda cagar budaya. Dan terlebih dari itu, kita harus melakukan pengecekan di mana yang paling bagus kita lakukan pengecekan kepada ahlinya. Kita mengundang arkeolog untuk bisa melihat ikonografi yang ada. Kemudian kita juga bisa menguji lab. Jadi seperti Arca Manandi ini kita melakukan uji lab di Badan Tenaga Nuklir untuk mengetahui komposisi logam yang ada di dalamnya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Banyak sekali ternyata tahapan-tahapan untuk menguji apakah cagar budaya ini asli ataupun palsu. Tadi Pak Johan sudah sharing sama kita ya, dan katanya jangan khawatir untuk masyarakat yang menemukan apakah ini asli atau palsu, bisa langsung dibawa ke ahlinya ya Pak. Ya, dan kepemilikan itu karena dilindungi oleh undang-undang. Bahkan benda cagar budaya itu bisa dihibahkan atau diperjualbelikan asal didaftarkan terlebih dahulu di instansi yang berwenang dan tidak boleh dibawa ke luar negeri. Jadi sebenarnya undang-undang cagar budaya sekarang ini sangat memfasilitasi karena melihat kenyataan bahwa pemerintah tidak akan mampu melindungi sebegitu banyak kekayaan negara ini. Baik, itulah gagasan awalnya Pak Johan kenapa akhirnya mendirikan Museum Mahanandi ini ya Pak ya. Membantu juga dari negara ini untuk beberapa benda yang belum disimpan di museum seperti itu. Waduh, luar biasa sekali Pak Johan, dan terima kasih mohon maaf Pak Soleh ya atas waktunya, atas sharing-sharing yang sangat menginspirasi kita pada hari ini. Baik pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah nih perbincangan kita pada hari ini, dan mungkin saya sedikit berpesan di sini bahwa cagar budaya perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan agama, kebudayaan melalui proses penetapan. Ya, nanti di akhir acara kita punya referensi film untuk Anda. Akhir kata saya Sakti Rejang pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.